Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, kayaknya gue udah lama ya nggak update video ke kalian. Dan gue mau ngucapin juga selamat tahun baru 2025. Dan kebetulan ini gue syuting di malam tahun baru, jadi masih tahun 2024. Harusnya nanti ketika udah di-upload itu udah di tahun 2025. Nah, di video kali ini gue mau sharing ke kalian nih, karena kemarin gue baru aja beli HP entry level Samsung, yaitu Samsung Galaxy A16 yang versi 4G-nya. Mereka juga ngeluarin versi 5G, cuman harganya menurut gue cukup mahal sih. Akhirnya gue beli yang versi 4G-nya aja, dan untuk storage-nya sendiri gue pilih yang di 256 GB. Untuk harganya sendiri sih, kalau misalkan kalian cek di marketplace itu tuh harganya, kalau misalkan kalian pilih yang 128 GB itu harganya di 2,9 jutaan, 2,8 jutaan, dan kalau misalkan kalian pilih yang 256 GB-nya itu harganya di 3,3 jutaan atau ya sekitar segituan lah. Itu tergantung dari diskon yang kalian dapat. Nah, dengan harga segini sebenarnya worth it nggak sih kalau misalnya kita beli HP entry level Samsung? Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian 2 harian pemakaian gue di Samsung Galaxy A16 4G. Oke, let's go. Oke, sekarang kita mulai dulu dari segi desain. Nah, sebenarnya untuk seri entry level Samsung ini biasanya kan punya desain yang ya untuk build quality-nya plastik semua, udah pasti. Ini sebenarnya dari bahannya ini menurut gua udah cukup solid sih, plastiknya atau polikarbonatnya. Di bagian framenya ini kerasa cukup solid, dan ini kalau misalnya kalian pegang di tangan ini tuh kerasa tipis banget. Dan emang dari segi ukuran dia juga termasuk lebar ya dan panjang gitu. Jadi menurut gua ini kalau misalnya kalian yang suka handphone yang kecil, kalian nggak cocok sih pakai handphone yang satu ini. Nah, biasanya yang paling dikeluhkan dari HP Samsung, terutama untuk entry level Samsung, adalah di bagian desainnya. Ya, desainnya sih sebenarnya Samsung ini desainnya kalau misalnya gue lihat ya dari bagian framenya ini tuh ngikut sama Samsung Galaxy A55 yang sebelumnya gue udah pernah review. Ini tuh framenya mirip-mirip kayak gitu. Cuman bedanya untuk A55 kan framenya dia pakai aluminium ya. Tapi kalau misalkan di A16 4G ini dia pakai bahan dari polikarbonat. Kalau misalkan kalian lihat di bagian framenya, ini di bagian sebelah kiri cuman ada SIM tray-nya aja. Dia support micro SD ya. Kalian mau 2 SIM atau kalian 1 SIM pakai micro SD. Lalu di bagian sebelah bawah udah ada speaker satu, dia mono ya, nggak stereo, terus Type C, dan ada mikrofon. Di sini sih kalau misalnya gue lihat mikrofonnya cuma ada 2. Nah, biasanya dari kita tuh suka komplain sama di bagian desain layarnya Samsung, karena ya kalian bisa lihat di sini untuk layarnya ini bisa gue bilang cukup jadul ya. Desainnya dia masih belum punch hole di bagian kameranya. Terus di bagian bezel bawahnya ini juga tebel parah sih. Ini tebel parah sih. Tapi ya mau gimana ya. Ini biasa Samsung selalu bikin desain yang seperti ini untuk seri entry level mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin layar ya, ini sebenarnya cuma bagian desainnya aja yang menurut gue kurang enak dilihat. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian panelnya, ini menurut gue bagus loh. Karena kita dikasih layar udah Super AMOLED dengan resolusi di Full HD+. Kalian bisa lihat deh secara langsung kalau misalkan layar dari Samsung A16 4G ini tuh bagus banget. Dan gue yakin kalian bakal nyaman kalau misalkan kalian pakai untuk streaming kayak misalkan di Netflix atau di Disney gitu dengan resolusi fullnya mereka gitu. Nah, untuk kalau misalkan kalian nonton Netflix, dia juga udah support L1 ya, wideband-nya dia udah L1, jadinya ini harusnya udah bisa resolusi Full HD. Tapi sayangnya aja dia belum mendukung konten HDR. Jadinya kalau misalkan kalian setel video-video HDR10 itu dia nggak support di HP yang satu ini. Nah, ada satu hal yang menurut gue menarik di A16 4G ini, karena kalau misalnya kalian lihat di bagian setting layarnya, ini udah ada fitur vividness-nya. Jadi menurut gue ini adalah petanda baik harusnya untuk HP Samsung keluaran tahun 2025 dari seri entry level sampai flagship itu udah ada fitur vividness-nya. Jadi kita sebagai user kita dikasih pilihan nih, mau layarnya lebih ke arah vivid atau ke arah natural. Kalau misalkan kalian mau nonton film, saran gue kalian pindahin ke vivid aja. Tapi kalau misalkan kalian mau editing foto ataupun editing video, ini kalian pindahin aja ke natural atau ke paling mentok kiri, seperti itu. Untuk refresh rate-nya dia bisa di 90 Hz ya, dan secara default dia jalan di 90 Hz secara adaptif. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih hemat baterai lagi, kalian bisa turunin aja ke 60 Hz. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomong dari segi performance, Helio G99 dengan fabrikasi di 6 nanometer dan RAM-nya di 8 GB, menurut gue ini udah cukup lah kalau misalnya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kayak misalkan untuk sosial media, browsing, terus
streaming dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita cobain untuk game-game berat sekelas Genshin Impact, ya ini handphone nggak bisa untuk itu gitu. Karena emang dari segi skor Antutunya sendiri ini ya entry level gitu di 400 ribuan. Kadang malah bisa dapet di 300 ribuan doang gitu. Ya kalian harus sadar diri ya, karena ini emang handphone bukan handphone flagship atau handphone gaming. Jadi ya main game yang ringan aja kayak misalkan PUBG ini harusnya udah bisa rata kanan sih, dan nyaman juga main di handphone ini karena emang dari segi SoC-nya sendiri ini nggak panas gitu, dan baterainya juga menurut gua ini lumayan cukup irit, yaitu di 5000 mAh. Gua selama 2 hari pakai HP ini tuh gue jarang banget ngecas, dan emang susah banget ngabisin baterainya sampai ke 0% dalam waktu seharian ala gua gitu. Pagi gua ngecas sampai 100%, terus gua keluar, gua pakai untuk streaming film, gua pakai untuk connect ke mobil, ke Android Auto, itu baterainya ya susah gitu habisnya sampai ke 0% gitu, dan gue paling ngecas besoknya lagi gitu. Jadi ya bisa sehari setengah lah gue pakai HP ini sampai ke lowbat gitu. Ada beberapa fitur yang menurut gue menarik di Samsung Galaxy A16 4G ini. Yang pertama adalah dia udah pakai Knox Vault. Ya, ini adalah sistem keamanan Samsung yang biasa kita tahu, dan ini ada di handphone flagshipnya mereka. Jadi gue sangat senang banget akhirnya fitur yang satu ini tuh turun ke seri entry levelnya mereka. Nah, Knox Vault ini tuh berfungsi untuk ngejaga HP kalian tuh dari yang namanya hacker, karena dia tuh ada chip tambahannya lagi biar HP kalian tuh tetap aman gitu. Nah, kalian bisa coba aja aktifin fitur yang namanya Secure Folder. Nah, di fitur Secure Folder ini kalian bisa masukin file-file yang bersifat pribadi atau yang nggak bisa dilihat dengan orang lain gitu, atau yang penting-penting lah kalian bisa taruh di Secure Folder ini. Dan kalian juga bisa install aplikasi yang penting-penting juga kayak misalkan perbankan gitu, m-banking dan segala macam, kalian bisa taruh di situ biar transaksi kalian tuh tetap aman dari yang namanya hacker. Ini menurut gue menarik banget sih, karena akhirnya ada handphone 3 jutaan dari Samsung yang punya security yang sama dengan flagshipnya mereka gitu. Nah, selanjutnya fitur yang menurut gue menarik adalah di bagian IP ratingnya. HP 3 jutaan dia punya IP54 yang mana itu tahan kayak misalkan cipratan air. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai gerimis-gerimis, hujan-hujan, itu harusnya nggak masalah di handphone yang satu ini. Dan ini menurut gue bakal cocok banget sih buat kalian yang sehari-hari itu kerjaannya di luar, atau mungkin kalian yang punya kerjaan seperti kayak ojek online dan segala macam. Karena dengan adanya IP rating kalian bisa aman dari yang namanya hujan gitu. Kalian nggak akan takut HP kalian tuh akan langsung rusak kalau misalkan kena air. Lanjut di bagian kamera, ini kita dikasih 3 kamera, ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Jadi nggak ada telenya ya. Dan untuk lensa utamanya dia itu ada di 50 megapiksel, lensa ultrawide-nya di 5 megapiksel, dan lensa makronya di 2 megapiksel. Ini kemarin gue coba jalan-jalan ke mall dan gue jepret sana jepret sini, menurut gue hasilnya cukup oke untuk lensa utamanya. Dan ya gue nggak bisa berharap lebih sih untuk hasil kameranya, karena emang ini adalah entry level mereka. Menurut gue untuk dari segi warna ini udah cukup akurat, dan gue coba di foto yang agak sedikit OLED juga ini gambarnya juga masih menurut gue bagus-bagus aja sih menurut gue ya. Terus kalau misalkan udah dalam keadaan OLED ya ini pasti udah noise udah mulai banyak di kamera utamanya. Nah, selanjutnya di bagian videografi gue udah coba juga untuk nge-tag video pakai handphone yang satu ini. Sayangnya aja dia cuman mentok di resolusi Full HD aja dengan FPS itu di 30 fps. Jadi dia nggak bisa sampai di 4K. Untuk hasil footage-nya di kedua kameranya, mulai kamera depan dan juga kamera belakang, ini hasil footage-nya menurut gue masih kurang stabil. Nah, kalau misalkan dari image quality menurut gue ini udah cukup oke lah kalau misalkan kita ngomongin kamera utamanya di keadaan cahaya yang cukup gitu. Kalau misalkan masuk ke keadaan OLED ya hasil videonya udah pasti banyak noise-nya. Ada beberapa hal yang menurut gue jadi kekurangan untuk handphone satu ini yang buat kalian mau beli, yaitu yang pertama, dia nggak ada screen record bawaan dari Samsung. Jadi buat kalian yang suka screen record di HP kalian atau HP Samsung kalian wajib install aplikasi pihak ketiga, karena untuk Samsung ini dia nggak support di handphone satu ini. Lalu buat kalian yang suka customisasi HP Samsung kalian, sayangnya aja ini dia nggak support untuk aplikasi Good Lock. Jadi aplikasi Good Lock kalian nggak bisa install di HP yang satu ini. Biarpun kalian masukin file APK-nya juga dia nggak akan bisa diinstal di HP yang satu ini gitu. Nah, selanjutnya di bagian vibration motor juga ini masih entry level banget, jadi masih ya rada kasar gitu, nggak terlalu berasa juga.
Dan dari segi speaker sendiri, ini dia kan masih mono ya. Untuk kualitasnya ini masih rada cempreng sih, bassnya masih rada kurang banget. Palingan itu aja sih untuk kekurangan dari Samsung Galaxy A16 menurut gua selama pemakaian gua 2 hari ini. Sisanya ya HP ini tuh nyaman-nyaman aja gua pakai selama kebutuhan gua sehari-hari gitu. Gua connect ke Android Auto, terus gua connect ke TWS dan segala macam. Ini gua nggak ngalamin yang namanya bug atau ngalamin yang namanya kendala. Terus gua pakai untuk NFC dan segala macam pembayaran sana sini. Ini menurut gua nyaman-nyaman aja dan gua nggak ngalamin hal yang aneh-aneh di handphone yang satu ini. Nah, untuk dari update OS sendiri, ini dia disupport sampai 6 tahun. Jadi ini tuh udah lama banget kalian bisa pakai HP ini dalam jangka waktu yang lama. Tapi menurut gua ya kalian nggak akan lama sih pakai handphone yang satu ini. Nggak sampai 6 tahun, gue yakin kalian udah ganti handphone lagi. Ya, itu adalah salah satu kelebihan Samsung sih menurut gue sampai detik ini, karena dia dengan update OS-nya itu panjang banget. Dan dari segi update patch bulanannya sendiri, dia juga udah rutin kok. Setiap bulan kalian pasti bakal dapat update. Tapi ini sebenarnya cocok buat siapa sih? Nah, ini bisa gue bilang ini bakal cocok banget nih buat kalian yang kebutuhannya kerja di luar, outdoor, atau mungkin kalian berprofesi sebagai ojek online. Kalian bakal cocok banget untuk pakai HP yang satu ini, karena dari segi layar kita dikasih layar yang ukuran cukup besar. Terus dia punya IP rating juga, jadinya harusnya ini aman banget kalau misalkan kegerimisan. Yang penting jangan jatuh kecelup ke air aja sih, itu baru nggak aman. Terus dia juga punya baterai yang cukup tahan lama seharian, yaitu di 5000 mAh. Nah, sisanya buat kalian yang punya kebutuhan sehari-hari kayak misalkan sosial media, terus chattingan, balas email, atau streaming film, ini kalian juga bakal cocok pakai HP yang satu ini, karena emang dari segi layar bisa gue bilang kualitas panelnya ini udah bagus banget di harga HP yang cuman di 3 jutaan aja. Oke, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue sering berbagi banyak tips juga di sana. Ya, segitu aja dari gue Tender Sumur Gadget. Pamit.